Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menghitung anggaran ideal untuk setiap anak dalam program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Amih Al-Humami mengatakan anggaran ideal itu adalah Rp15.000 hingga Rp20.000 per anak. Amih mengatakan patokan harga itu kemudian juga sudah dianalisis menggunakan standar kecukupan gizi yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Standar Kemenkes, setiap makanan harus mengandung kecukupan gizi seperti protein, serat, dan vitamin. Menurut Amih, anggaran untuk setiap anak itu juga harus disesuaikan berdasarkan umur dan jenjang pendidikan, sebab setiap tahap tumbuh kembang anak membutuhkan asupan gizi yang berbeda-beda. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan saat ini Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi atau PRKKE, Badan Riset dan Inovasi Nasional, tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung mobile pertama di Indonesia. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atau EBTKE mengungkapkan penelitian PLTS mobile terapung tersebut telah memasuki tahap pengujian prototipe mobile floating photovoltaic pump. Adapun penerapan prototipe tersebut ditargetkan akan rampung pada tahun 2025 mendatang. Sementara itu hingga akhir 2023, kapasitas terpasang PLTS secara kumulatif mencapai 573,8 MW. Pengujian PLTS terapung mobile tersebut diklaim sebagai pemanfaatan sumber EBT, yakni dari energi surya yang diharapkan bisa mempercepat program transisi energi dan target net zero emission di Indonesia pada tahun 2060 mendatang. PLTS terapung mobile tersebut dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai pembangkit listrik, tetapi juga sebagai suplai energi pompa untuk irigasi pertanian. Beberapa kelebihan dari PLTS terapung adalah mengatasi keterbatasan ruang, meminimalisasi penguapan air, dan meningkatkan efisiensi karena air di sekitar panel surya bertindak sebagai pendingin alami. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita buka suara soal pedagang China yang tengah menyusun modus baru agar produknya bisa tetap diperjualbelikan di tanah air. Apalagi pemerintah Indonesia berencana akan memperketat aturan barang impor, mulai dari pembentukan Satgas Impor Ilegal, penerapan bea masuk, tarif anti-dumping, hingga pengalihan pelabuhan ke luar Jawa. Agus menyebut pihaknya akan tetap melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk China. Sementara itu ramai di media sosial TikTok, seorang pria berbahasa Mandarin memberikan saran modus baru untuk membobol pasar dalam negeri jika pemerintah memperketat impor. Pria yang mengaku bernama Zhan Fengshan menyebut akhir-akhir ini pemeriksaan masuk ke pasar RI sangat ketat. Zhan Fengshan memberikan saran kepada para pedagang China untuk tetap dapat mengimpor produk ke Indonesia. Pertama, dengan menggelontorkan modal atau penanaman modal asing. Setelah dibuat perusahaan PMA, barulah importasi bahan baku dilakukan. Kemudian bekerja sama secara bisnis dengan pabrik lokal untuk merakit produk yang dikirim dari China sebelum perakitan. Menurut Zhan, pengetatan impor oleh tanah air dilatar belakangi oleh kebutuhan investasi pemerintah Indonesia saat ini. Dia menyinggung pembangunan ibu kota negara yang masih membutuhkan modal dengan nominal yang banyak. Laju produk domestik bruto negeri Amerika Serikat tumbuh melampaui ekspektasi. Ekonomi negeri Paman Sam tumbuh 2,8% secara tahunan pada kuartal 2 2024. Tumbuh 1,4% dibanding kuartal sebelumnya. Bisnis investasi dan konsumsi AS tercatat membaik. Hal ini menjadi penting karena belanja konsumen merupakan mesin ekonomi AS yang menyumbang sekitar 2/3 dari output ekonomi AS. Dikarenakan ekonomi AS terus mengalami pertumbuhan dari April hingga Juni, inflasi pun melanjutkan tren penurunan dan berada di jalur yang tepat menuju target 2%. Ekonom melihat ekonomi AS bakal mengalami soft landing yang artinya inflasi kembali ke target Bank Sentral AS tanpa resesi. Ekonomi AS yang sehat saat ini menunjukkan bahwa The Fed telah berhasil menangani inflasi. Bank sentral bakal memangkas suku bunga acuan saat inflasi cukup terkendali. Kekuatan ekonomi AS yang bertahan lama juga merupakan keuntungan bagi pemerintahan Presiden Joe Biden. Meskipun The Fed secara agresif menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi, ekonomi sejauh ini telah menghindari resesi. China mengeluarkan jurus baru untuk menggenjot perekonomian negaranya. Ini dilakukan untuk meningkatkan konsumsi yang masih lesu sejak pandemi. Pihak berwenang mengumumkan bahwa mereka akan mengalokasikan 300 miliar yuan atau 678 triliun rupiah dalam bentuk obligasi pemerintah ultra panjang.
Dokumen tersebut diterbitkan bersama oleh Badan Perencanaan Ekonomi China, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, dan Kementerian Keuangan. Kebijakan tersebut setidaknya menggandakan subsidi untuk pembelian kendaraan berbahan bakar energi baru dan kendaraan berbahan bakar tradisional menjadi masing-masing 20.000 yuan dan 15.000 yuan per mobil. Subsidi peningkatan peralatan mulai dari yang digunakan dalam pertanian hingga lift apartemen. Kebijakan tersebut juga menetapkan subsidi khusus untuk renovasi rumah dan pembelian kulkas, mesin cuci, televisi, komputer, AC dan peralatan rumah tangga lainnya oleh konsumen. Dokumen tersebut mengatakan setiap konsumen bisa mendapatkan subsidi hingga 2.000 yuan untuk satu pembelian setiap kategori.